Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Susi Susilawati Arhab, SE Esos MSI, Ibu Insinyur Helena Rosaulina S MSI selaku pembimbing kami di dalam membuat rancangan aksi perubahan. Izinkan kami nama Sri Sudaryani, nomor urut 31, PKP Angkatan 3. Izinkan kami untuk memaparkan rancangan aksi perubahan kami yang berjudul Peningkatan Pelaporan Kegiatan Petugas Jumantik menggunakan aplikasi e-Pelak Detik pada Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Latar belakang dari rancangan aksi perubahan: 1. Pelaksanaan tusi kader Jumantik dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk belum optimal. 2. Kondisi saat ini belum terlaksananya pengelolaan pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat yang disebabkan kurangnya keterampilan petugas. 3. Laporan pencatatan tidak akurat, adanya kerugian negara, dan kurangnya kompetensi pengelolaan administrasi. Tujuan dan manfaat dari rancangan aksi perubahan. Tujuannya adalah untuk jangka pendek meningkatkan sosialisasi pelaporan kadar Jumantik melalui implementasi e-Pelak Detik sebanyak 3 RW di Kelurahan Kartini dengan indikator keberhasilan perubahan laporan manual menjadi online. Waktu pelaporan lebih cepat dari 3 hari menjadi 1 hari atau real time. Peningkatan pemahaman kadar Jumantik tingkat RT di wilayah RW tersebut. Untuk tujuan jangka menengah, meningkatnya sosialisasi pelaporan kadar Jumantik dengan menambahkan fitur chatting komunikasi dengan kadar Jumantik sebanyak 9 RW di Kelurahan Kartini. Sedangkan tujuan jangka panjang, mengintegrasi aplikasi pelaporan kadar Jumantik tidak hanya di lingkungan kelurahan, akan tetapi juga di Kecamatan Sawah Besar. Dengan indikator keberhasilannya, tercapainya monitoring dan pelaporan kadar Jumantik, serta aplikasi kartu kendali Kelurahan Kartini. Sedangkan untuk manfaat bagi individu, meningkatkan performa kinerja sebagai aparat sipil negara yang melayani, memperluas wawasan pengetahuan dalam rancangan aksi perubahan. Bagi organisasi, menyamakan elemen-elemen dalam form pelaporan jentik nyamuk di kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar. 2. Mempermudah dalam pengiriman laporan Jumantik yang akurat dan real time. 3. Memudahkan kadar Jumantik dalam membuat pelaporan. 4. Meningkatnya kolaborasi lintas SKPD dalam memenuhi tugas pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan untuk masyarakat, kepastian pelaporan Jumantik yang cepat dan tepat. Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pembuatan laporan Jumantik, mengurangi kesalahan pengetikan dalam pembuatan laporan dengan akurasi 85%. Terpantaunya angka bebas jentik pada kegiatan dan pelaporan pemberantasan sarang nyamuk. Identifikasi masalah dalam rancangan aksi perubahan ini. Kondisi saat ini yaitu belum terlaksananya pengelolaan pelaporan secara tepat, dan akurat. Disebabkan kurangnya keterampilan petugas dalam belum adanya sistem pelaporan yang cepat dan akurat. Akibatnya, laporan pencatatan tidak akurat, adanya kerugian negara, kurangnya kompetensi pengelolaan administrasi. Sedangkan gagasan perubahan kami membuat aplikasi pelaporan kegiatan kadar Jumantik atau e-Pelak Detik. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu terlaksananya pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat. Jenis inovasi terdiri dari jenis inovasi yang digunakan dalam pelaporan kadar Jumantik ada produk, metode, dan teknologi. Sedangkan tipe inovasi yakni inovasi inkremental yang dari manual menjadi online. Sedangkan kriterianya yang terdiri dari kebaruan, kemanfaatan dari inisiatif perubahan, memberikan solusi, berkesinambungan, dan dapat direplikasi,
sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Untuk tahapan kegiatan atau milestone, yaitu untuk kegiatan perencanaan itu dengan pembentukan tim kerja, penyusunan rancangan aplikasi e-Pelakdetik, sosialisasi internal untuk mencapai penyempurnaan aplikasi e-Pelakdetik, sosialisasi eksternal dengan Jumantik RT. Pelaksananya tim efektif, waktu Agustus 2021, output surat undangan tim, undangan rapat, pointer rapat, daftar hadir, notulen, dan video. Sedangkan metodenya rapat, analisa, rapat internal, dan FGD. Selanjutnya, peta stakeholder, di mana camat mendukung memiliki kepentingan terhadap penyelenggara kegiatan PSN. Sedang pemetaannya promotor, strategi, komunikasi, dan koordinasi untuk memperoleh dukungan. Lurah, sekretaris lurah, dan kesra serta staf mendukung memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penyelenggara Jumantik dan dalam rangka laporan perjanjian kerja SAKIP, yakni sasaran nilai kepuasan. Pemetaannya promotor, strategi, komunikasi, koordinasi, dan kuesioner. Sedangkan koordinator Jumantik mendukung kepentingan kegiatan PSN serta pemberdayaan masyarakat. Strateginya komunikasi, diskusi, bimbingan terkait manfaat sistem pelaporan Jumantik. Keluarga rumah tangga berperan dalam meningkatkan partisipasi pelayanan kegiatan PSN, komunikasi, edukasi terkait pelaksanaan informasi melalui surat edaran dan penyampaian informasi melalui sosial media dan komunikasi. Pemetaannya sebagai referenden. Tokoh masyarakat dan PKK berperan menginformasikan dan menghimbau warga untuk ikut PSN. Pemetaan, referen, penyebaran informasi melalui media sosial, surat undangan. Baik, ini adalah bisnis proses kami, di mana sebelum proses yaitu kader Jumantik melakukan PSN, membuat laporan PSN secara manual, dan kader Jumantik menyerahkan laporannya ke koordinator serta ke kelurahan. Sedangkan yang sesudah proses yaitu kader Jumantik RT merekap hasil laporan dan langsung dibuat aplikasinya, hasilnya output tepat waktu, laporan cepat. Baik, ini adalah identifikasi potensi kendala, di mana belum sepenuhnya dukungan diberikan oleh stakeholder terkait, kurangnya tersampaian maksud dan tujuan suatu perubahan secara utuh. Strategi mengatasi potensi masalah, potensi kendala, keadaan pandemi COVID-19 yang mewajibkan mengikuti protokol kesehatan. Risiko, progres aksi perubahan menjadi terhambat. Strategi mengatasi melakukan komunikasi efektif melalui media web e-Pelakdetik. Adanya penerapan WFH work from home, sulitnya bertukar pikiran, membuat rencana kerja kegiatan kurang efektif. Strategi pengatasinya mencari ide atau gagasan terkait efektivitas kerja di internet. 3. Tidak semua pihak mendukung rencana aksi perubahan. Risiko sulit melanjutkan tahapan aksi perubahan. Strateginya menjalin silaturahmi dengan mengadakan peningkatan koordinasi dengan sumber daya manusia. Akibat jika dibiarkan akan menghambat suatu proses perubahan. Sedangkan langkah-langkah berupaya tetap menyampaikan tujuan perubahan dengan cara meningkatkan sistem kerja yang baik agar sumber daya manusia organisasi berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih paparan kami. Kami mengharapkan motivasi atau dorongan atau pembelajaran buat kami ke depan agar bisa dapat berguna bagi kami di tempat kami bekerja. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.